Hilal dan ruqyat. Mengapa hilal terlihat dalam bentuk bulan sabit? Karena posisi matahari yang terbenam lebih dulu, berada jauh di belakang bulan. Sehingga bulan yang tersorot oleh matahari adalah bagian bawahnya saja. Sehingga yang terlihat terang hanya bagian bawahnya saja dan terlihat seperti sabit. Halo guys, kali ini saya akan coba jelaskan secara awam, apa itu hilal, ruqyat dan hisab. Hilal adalah terlihatnya bulan dalam bentuk bulan sabit di ufuk barat, setelah matahari terbenam. Di mana hilal terjadi setiap tanggal 1, bulan-bulan Hijriyah. Sedangkan ruqyat, adalah metode pengamatan langsung munculnya bulan sabit muda, di ufuk barat, setelah matahari terbenam, pada hari terakhir bulan Hijriyah, untuk menentukan awal bulan berikutnya, atau tanggal 1 bulan berikutnya, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah, sekarang mengapa hilal atau bulan sabit muda, terjadi setiap bulan sekali dan ditentukan sebagai awal bulan atau tanggal 1 di tiap-tiap bulan Hijriyah? Bahwa perputaran bulan dan matahari, tiap 1 hari 1 malam, yaitu dari terbenam sampai terbenam lagi, kecepatan bulan lebih lambat dari matahari, kira-kira 49 menit tiap harinya. Jadi, ketika matahari terbenam, kemudian bulan masih terlihat dengan ketinggian 5 derajat atau lebih, maka akan terlihat sebagai hilal atau bulan sabit muda, dan ditentukan sebagai awal bulan atau tanggal 1 bulan Hijriyah. Kemudian ketika matahari terbenam pada hari kedua atau hari ketiga, karena kecepatan bulan lebih lambat, jadi ketika matahari sudah terbenam, bulan masih terlihat lebih tinggi lagi. Mungkin sekitar 35 derajat dan sudah kelihatan lebih besar. Kemudian ketika matahari terbenam pada hari ke-8, posisi bulan tepat di atas kita. Yaitu dengan posisi 90 derajat, dan bulan sudah terlihat separoh, karena tersorot matahari dari barat, sehingga yang terlihat terang, separoh bulatannya. Kemudian ketika matahari terbenam pada tanggal 12, posisi bulan berada lebih ke timur lagi. Mungkin posisi sekitar 135 derajat. Dan bulan sudah mulai terlihat lebih dari separoh, mendekati bulat. Nah, pada tanggal 15, bulan akan terbit pada saat matahari terbenam. Ini biasa kita sebut bulan purnama, di mana bulan akan terlihat bulat sempurna. Karena tersorot matahari dari barat, sehingga kelihatan terang semua. Jadi tanggal 15 adalah bulan purnama. Bulan terbit tepat pada petang hari, ketika matahari terbenam, dan akan terbenam pada pagi hari, ketika matahari terbit. Tanggal 15 dimaksud adalah tanggal 15 di bulan-bulan tahun Hijriyah ya. Seperti misalnya tanggal 15 Ramadan. Jadi bukan tanggal 15 di bulan-bulan tahun Masehi. Dan selanjutnya di hari-hari berikutnya, bulan akan terbit semakin malam. Misal pada tanggal 17 atau 18, bulan akan terbit pada sekitar jam 9 malam dan akan terbenam pada sekitar jam 9 pagi, dengan bentuk yang sudah tidak bulat sempurna. Kemudian pada tanggal 21 atau 22, bulan akan terbit pada tengah malam, dan akan terbenam pada sekira jam 12 siang. Dan bulan sudah akan terlihat setengah atau separuh bulatan. Kemudian pada tanggal 25, bulan akan terbit pada sekira jam 3 dini hari, dan akan terbenam pada sore hari. Dengan bentuk yang semakin mengecil, mendekati bentuk bulan sabit. Hingga akhirnya pada akhir bulan, tanggal 29 atau 30, bulan akan terbit pada pagi hari, sekira 30 menit sebelum matahari terbit. Kemudian karena kecepatan bulan lebih lambat dibanding kecepatan matahari, sehingga pada saat terbenam di sore hari, matahari akan terbenam duluan, kemudian diikuti bulan yang tampak sebagai bulan sabit muda,
atau disebut juga sebagai munculnya hilal, yang berarti masuk awal bulan berikutnya atau tanggal 1 bulan Hijriyah. Hilal atau munculnya bulan sabit sewaktu-waktu bisa bergeser, maju atau mundur 1 hari. Dan ada 2 cara untuk memastikan atau menentukan munculnya bulan sabit atau hilal. Yaitu cara pertama dengan rukyatul hilal, yaitu melihat atau mengamati langsung munculnya hilal pada hari H. Yaitu pada sore hari akhir bulan, atau tanggal 29 sore. Dan cara kedua dengan metode hisab hilal yaitu metode perhitungan astronomis matematis untuk memprediksi waktu atau kapan munculnya bulan sabit atau hilal, guna menentukan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadan dan Syawal. Bahwa munculnya hilal atau bulan sabit adalah 1 bulan sekali, setiap akhir bulan. Bisa pada tanggal 29 atau tanggal 30 bulan Hijriyah, sehingga kemudian kapan munculnya hilal bisa ditentukan dengan cara metode hisab. Jadi, kalau metode hisab dilaksanakan sebelum hari H, sedangkan rukyatul hilal dilaksanakan pada hari H. Sebetulnya lebih tepatnya lagi yaitu bahwa metode hisab hilal dilaksanakan untuk memprediksi kapan waktu hilal akan muncul, sedangkan rukyatul hilal dilaksanakan pada hari H untuk membuktikan munculnya hilal, yaitu dengan metode pengamatan langsung munculnya hilal pada hari H. Kelebihan metode hisab, yaitu bisa dilaksanakan sebelum hari H. Bahkan bisa jauh-jauh hari sebelum hari H. Sedangkan kelemahannya yaitu bisa meleset perhitungannya. Sedangkan kelebihan metode ruqyat adalah lebih akurat atau pasti, karena metode ruqyat adalah melihat langsung kemunculan hilal. Sedangkan kelemahan metode ruqyat yaitu ketika terjadi mendung, maka ruqyat tidak bisa dilaksanakan. Dan kalau terjadi demikian maka akan dipastikan hilal akan muncul pada hari berikutnya yang berarti bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kalau kamu melihat bulan maka berpuasalah atau berbukalah. Nah, dari beda kecepatan antara bulan dan matahari, maka suatu wilayah bisa beda dengan wilayah lain. Misalnya pada tanggal 29, di Indonesia, bulan atau hilal belum terlihat, maka belum waktunya berpuasa atau berbuka untuk Hari Raya Idul Fitri, di esok harinya, untuk wilayah Indonesia. Akan tetapi kalau 4 jam kemudian, ternyata di wilayah Arab, bulan atau hilal sudah terlihat, maka sudah waktunya berpuasa atau berbuka untuk Hari Raya di esok harinya untuk wilayah Arab. Itulah penjelasan tentang hilal ruqyat dan hisab, sejauh yang saya tahu dan saya pahami. Di mana penjelasan saya tersebut bisa benar dan bisa juga salah atau di antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.